dipaksa baca. Baca. Iya. Baca. Iya. Ditoel dari belakang. Ditoel dari belakang. Ya gak apa-apa dari belakang, karena itu akan berhasil. Karena kalau noel saya dari depan gitu ya, face to face gini noel, ya jangan berharap. Jangan berharap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin ketika saya memberikan reaction mengucapkan kalimat miris, mereka awalnya tidak terima dengan kalimat itu. Sampai menganggap kata-kata miris itu adalah suatu hinaan katanya. Astaghfirullahaladzim. Padahal kalimat miris itu adalah sedih. Sedih melihat suatu fenomena. Ketika saya melihat santri-santriwati itu, ini masih berbicara tentang oknum-oknum santri yang kemarin ngeroyok saya, ngepung saya, membentak-bentak saya, main tangan kepada saya. Baca. Iya. Baca. Iya. Saya masih membahas itu, ya. Di sini saya semakin miris, semakin sedih ketika melihat kenyataannya seperti ini. Ketika ada kritikan, ketika ada video-video tanggapan seperti itu di media sosial, mereka dengan bangganya memvideokan, ya. Meskipun tidak tahu itu siapa yang memvideo dan siapa yang mengupload, mereka menguploadnya di media sosial. Ketika tersebar, diberikan tanggapan oleh netizen, diberikan pemaparan pandangan yang berbeda oleh netizen, mereka marah. Geruduk sana, geruduk sini. Kenapa saya mengucapkan geruduk sana, geruduk sini? Mereka, oknum-oknum santri itu, bukan cuma memperlakukan hal seperti itu kepada saya, tetapi kepada murid-murid saya yang ada di Jember, terkhusus yang di Jember, katanya dicari-cari. Ya, dicari ke sana, dicari ke sini. Mau diapain? Murid-murid saya mau diapain? Ya Allah. Imam Ahmad bin Hambal, Imam Asy-Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi tidak pernah mengajarkan fanatisme kepada murid-muridnya. Dan saya yakin juga guru kalian tidak akan mengajari kalian untuk fanatisme seperti itu. Hanya kalian, ini oknum-oknum ini, datang ke sana, ngegeruduk sana, mau ngapain? Mau mukulin orang. Adab dari mana? Kalian mengaku-ngaku adab di atas ilmu, tapi memperlakukan tamu seperti itu. Allahu Akbar. Ini mirisnya saya ketika melihat oknum-oknum ini seperti, ya Allah, miris, sedih teman-teman. Bukankah cara kita untuk membela guru itu dengan ilmu? Ketika Harry Plus bertanya di video yang kalian permasalahkan itu, miris di akhir zaman ini, perempuan-perempuan berjejer baris-baris, salam-salaman kepada gurunya sambil tempel-tempel amplop, dicium-cium tangannya. Apa itu dianggap baik-baik saja? Benar-benar saja di dalam agama? Bermasalah teman-teman. Bersalaman saja, nyentuh, kata Nabi Muhammad SAW, menyentuh wanita yang bukan mahram, lebih baik kepala kalian ditusuk oleh besi yang tajam. Itu lebih baik katanya daripada nyentuh wanita yang tidak halal bagi kalian. Nyentuh wanita, kecuali yang belum balik. Kalau sudah balik, sudah dewasa, remaja, jangan sembarang nyentuh. Salam-salaman, berjejer perempuan-perempuannya. Kok tega kepada kiainya seperti itu? Kalian membuat sosok yang kalian cintai malah memandang yang tidak halal baginya. Bukan cuma memandang, salaman, dicium-cium. Meskipun ada pendapat dari Al-Imam Asy-Syafi'i bahwa bersalaman, berjabat tangan dengan wanita, dengan ditutupi kain itu boleh saja. Tetapi pendapat itu dibantah oleh muridnya sendiri loh, yaitu Imam Ahmad bin Hambal. Mau itu jemaahnya, tetangganya, muridnya, bahkan kerabatnya sekalipun berjabat tangan meskipun dengan kain, haram, kata muridnya Imam Asy-Syafi'i, kata Imam Ahmad bin Hambal. Dan begitu pun dengan kedua imam mazhab yang lain, sama pendapatnya. Jadi saya mengucapkan miris kepada santri-santriwatinya atau alumninya, karena menurut klarifikasi dari santri yang saya temui kemarin melalui voice note, ada masih voice note-nya, bahwa yang salaman-salaman itu adalah santri-santriwatinya, alumninya. Terus kata Mas Dodi Sefriadi ketika membahas hal itu juga, ada yang nelpon kepada Mas Dodi bahwa yang salaman-salaman itu adalah sanak familinya atau kerabatnya atau apa itu katanya. Pokoknya kerabat begitu katanya. Ini mana nih yang benar? Saya datang ke sana kemarin untuk meminta kejelasan kronologi kejadian itu bagaimana. Terus yang salaman-salaman itu siapa? Dalam agenda apa itu? Terus kenapa bisa salam-salaman? Kenapa bisa ngasih amplop? Lalu kenapa di video? Lalu disebarkan di internet. Setelah viral, ada orang yang berkomentar dan memberikan pandangan, ya, mengomentari, lalu kalian salah-salahkan. Padahal mengomentari, mengkritisi, memberikan opini, apalagi ini masih berlandaskan dalil. Masih berlandaskan dalil, harusnya kalian juga bantah dengan dalil, bukan dengan apa yang kalian lakukan kepada saya. Awalnya mendatangi saya ke Padepokan. Langsung mendatangi teman-teman. Mendatangi murid saya yang di Jember juga.
Allahu Akbar. Itu bentuk cinta kepada guru. Nabi Muhammad SAW dihina sama pendeta, kemana kalian? Mana ada nabi Ya. naik ke langit sana sampai 7 lapis langit, naik kendaraan buruk tanpa helm, tanpa oksigen, apa nggak rusak muka Mamat? Mamat. Rusaklah mukanya. Nabi Muhammad diejek habis-habisan sama channel sunnah Nabi. Apa tindakan kalian? Ini Nabi Muhammad yang dihina. Saifuddin Ibrahim meminta 300 ayat dalam Al-Quran dihapus. Menghina ayat suci kita. Apa yang kalian lakukan? Banyak penghinaan-penghinaan terhadap Islam, penghinaan-penghinaan terhadap agama kita. Tetapi ketika guru kalian tersebar di media sosial, video itu ketika ada memberikan pendapat, bukan pendapat pribadi, pendapat ulama, kalian tidak terima. Seharusnya kalau kalian tidak terima, lihat video saya, tonton video saya. Ketika saya mengucapkan miris saya ketika melihat santri-santriwatinya dengan mudahnya menjulurkan tangan. Harusnya nyuruh suaminya saja. Agar apa? Agar menjaga gurunya untuk tidak memandang kalian, untuk tidak salaman dengan kalian. Itu. Terus yang kedua, tambah miris lagi dengan tingkah oknum-oknum santri yang sok-sok jagoan menggerebek sana sini. Makin miris lagi saya. Kok seperti itu? Harusnya bikin video bantahan lagi. Bahwa ini loh Mas Heri, ini loh dalilnya, diperbolehkannya salaman tuh ini. Paparkan semua dalilnya. Kan saya bertanya di situ. Pernah gak Nabi Muhammad membuat istri-istri para sahabat berjejer-jejer salaman-salaman kepada Nabi? Atau sahabat yang membuat istri-istri sahabat lainnya, anak-anak gadis para sahabat berjejer-jejer salam-salaman, ngasih kurma, ngasih apalah begitu di zaman Nabi? Enggak. Kan saya nanya di situ, bukan menjudge. Oh ini salah. No, saya bertanya, pernah nggak dari keempat imam mazhab melakukan itu? Pertanyaan harusnya dijawab. Ngundang Harry Pras, ayo kita tabayun, kita tatap muka, kita selesaikan masalah ini dengan gentle, dengan laki. Sampai bilang seperti itu ke saya. Saya datangi mereka. Untuk apa? Untuk mengklarifikasi. Mereka mengklarifikasi, memberikan data kepada saya. Apa dalil-dalilnya melakukan hal itu? Contoh yang dilakukan oleh sahabat-sahabat siapa? Ya, imam-imam mazhab siapa yang mencontohkan itu? Salam-salaman, ngasih amplop dan lain sebagainya, cium tangan bolak-balik. Terus kita harus timbang juga dengan pendapat ijma ulama. Bagaimana pendapat ijma ulama? Lalu kita timbang. Lebih berat yang mana nih? Nah, tentunya kita sebagai seorang muslim, kata Imam Ahmad bin Hanbal, kita harus ikut pendapat yang terkuat. Ijma. Jangan sampai menyelisihi ijma ulama. Oh enggak, kita bermadzhab Syafi'i. Kita akan ikuti semua yang diarahkan Imam Syafi'i. Baik, perkara salaman kalian mengikuti Imam Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i mewajibkan cadar. Mana yang pakai cadar? Gak ada yang pakai cadar. Bener kalian bermadzhab Syafi'i. Ayo, tolonglah kepada oknum-oknum santri ini. Jangan mengedepankan hawa nafsu. Tekan hawa nafsu kalian. Utamakan ilmunya. Kalau menurut saya, ilmu di atas adab. Apalagi sampai teriak-teriak di telinga saya, baca, goblok. Sampai bilang seperti itu. Ya Allah. Saya memang sengaja datang ke situ tidak bawa siapa-siapa, hanya sendirian. Padahal kalau mau saya bisa bawa polisi, bisa bawa pengacara, bisa bawa juga beberapa anggota silat saya untuk mengamankan di area saya gitu, ring 1 saya begitu. Tapi saya berangkat ke sana sendirian karena saya menganggap kalau kalian itu memang betul-betul mengedepankan adab. Nggak perlu banyak-banyak untuk menghadapi Harry Pras, nggak perlu banyak-banyak. Cukup satu santri saja untuk memaparkan dalil-dalil, untuk memaparkan hujah-hujah yang membenarkan video itu. Itu cukup. Untuk membungkam saya itu udah cukup. Tapi kalau kalian datang banyak orang, lalu memperlakukan saya seperti itu, maka image dari orang yang nonton bukan lagi kehebatan. Ya, bukan lagi. Saya kira kemarin datang ke sana akan berhadapan dengan 2 orang, 1 orang, duduk berdua, buka kitab. Ya, kan Harry Pras bukan ahli kitab. Kan Harry Pras mondoknya nggak lama. Jadi ajari Harry Pras, ini loh Mas Heri kitabnya, ini loh terjemahannya, begini loh caranya, ini loh yang membenarkan, ini loh begini. Ajari Harry Pras. Bukankah saya bilang di situ ketika di chat, saya sangat senang apabila akan mendapatkan ilmu tambahan ke sana. Tapi nyampe ke sana bukan mendapatkan ilmu tambahan, mendapatkan teriak-teriakan, dipaksa baca. Baca! Iya. Goblok! Baca! Iya. Goblok! Ditoel dari belakang.
Ditoel dari belakang. Ya gak apa-apa dari belakang, karena itu akan berhasil. Karena kalau noel saya dari depan gitu ya, face to face gini noel, ya jangan berharap. Jangan berharap. Ya berhasil kalau noel dari belakang. Karena saya tidak melihat, apalagi saya sambil baca begitu. Tapi ya sudahlah, itu sudah terjadi. Dan itu jadi kebanggaan bagi kalian. Oh ketawa teman-teman. Hahaha, ketawa. Ya Allah, ya Allah. Itu yang membuat saya semakin miris dengan oknum-oknum itu. Ya, semakin saya miris. Ya saya diem saja di situ. Agar apa? Agar semuanya cepat selesai. Karena kalau saya membantah ini, membantah itu, begini, waduh, wah, tanpa debat, tanpa panas, bisa-bisa saya sama oknum-oknumnya. Kalau kita mau fanatik, ya fanatik saja kepada Nabi Muhammad SAW. Ajaran Nabi Muhammad sudah ada di dalam hadis-hadisnya yang sahih. Tinggal kita ikuti perkataan-perkataan Nabi Muhammad yang sahih di dalam hadisnya. Tetapi bagi hadis-hadis yang maudhu, hadis yang dhaif, sangat dianjurkan, sangat-sangat perlu untuk kita tinggalkan. Begitu teman-teman. Bukan saya ingin mengajarkan kalian, oh gak perlu belajar kitab, oh gak perlu belajar hadis palsu. Perlu belajar hadis palsu, perlu belajar hadis lemah. Untuk apa? Agar kita berhati-hati, oh ini lemah, ini palsu, ini lemah, ini palsu. Agar kita tahu dan tidak mengamalkan. Bukan kita tahu itu lemah lalu kita hafalkan. Jangan. Sama seperti kemarin ketika saya dialog ya dengan santri yang mau membela Gus Reza. Ketika berhadapan dengan saya, apa yang mereka bawakan? Beberapa yang mereka bawakan hadis palsu. Cerita ini, cerita itu dari kitab Duratun Nasih. Apa itu? Mau mematahkan hadis sahih dengan hadis dhaif, dengan hadis maudhu? Ya gak bisa. Ya tidak bisa teman-teman. Makanya di sini mirisnya saya ketika melihat mereka itu, saya malah respect ya. Saya malah respect kepada santri-santri yang ketika berusaha untuk membantah Harry Pras dengan video dibalas dengan video, dengan cara yang gagah, dengan cara yang wise, bijak. Oh Harry Pras buat video, ya kita harus buat video juga untuk membantahnya. Oh Harry Pras bawakan dalil ini, bawa juga dalil untuk membantah Harry Pras. Itu gentle namanya, menghadapi argumen dengan argumen. Ya memang teman-teman, sampai kapanpun hal-hal seperti ini pasti akan ada. Karena menjadi kewajiban bagi kita untuk mendakwakan, dan tugas ini bukan cuma bagi saya ya, semua muslim wajib untuk mendakwahkan kepada orang-orang sekitarnya. Jangan perempuan laki-laki gak perlu salam-salaman ya, jangan begini jangan begitu. Oh enggak, ngadain majelis selawat laki-laki perempuan diajak joget bareng-bareng, jingkrak-jingkrakan. Ada acara pondok pesantren musikan, laki-laki di belakang nabuh-nabuh alat musik, perempuan di depan joget-joget. Santri-santri perempuannya di bawah joget-joget juga. Ditabuh musik-musik yang mengundang syahwat, perempuannya joget geol-geol. Apa itu ya Allah? Oh salah Harry Pras mengkritisi itu, pondok pesantren besar itu Mas Heri, awas nanti kamu bisa diituin. Gak peduli, kebenaran tidak memandang hal itu. Mau pondok pesantren besar, sebesar bumi, sebesar apapun, kalau sudah geol-geol, pakai musik-musik pengundang syahwat, salah, gak mau disalahkan. Jangan di publik media sosial, jangan di video, cukup kalian ajarkan murid-muridnya, ajarkan santri-santriwatinya, joget-joget geol-geol seperti itu, jangan di video, agar tidak ada orang yang tahu. Biar kalian saja di situ yang goyang-goyangan, pakai musik-musik, kurang kenceng goyangnya. Ngeri hidup di akhir zaman ini, dibikin takut teman-teman ya. Orang untuk menyampaikan kebenaran saling menasihati. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala demi masa, sesungguhnya manusia itu hidup dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan saling menasihati dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Jadi dibikin takut untuk mengingatkan dalam kebenaran. Kenapa? Kebenaran lawannya kesalahan. Kenapa dinyatakan kebenaran oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena lawannya kesalahan. Janganlah kalian mencampur adukan yang hak dengan yang batil apabila kalian mengetahui apa yang hak itu. Kata Allah lagi. Apa maksudnya? Kita harus menyuarakan kebenaran itu benar dan mensyiarkan yang batil itu batil. Dengan cara apa? Sabar. Sabar teman-teman, harus sabar. Coba saya tidak sabar, ditoel seperti itu, lalu bangun, lalu saya pukul, bum, lalu saya dipegang, dikeroyok. Siapa di situ yang akan mati? Misalkan saya berhasil melumpuhkan satu orang, bagaimana yang lain akan diem? Gak bakal diem. Habis saya dikeroyok, mau lari,
Waduh, ya Allah. Nabi Muhammad sudah pernah lari ketika mendakwahkan tauhid. Mendakwahkan tauhid Nabi Muhammad ke Taif. Oh, dibully dia bisa-bisan, dikata-katain, pendongeng dan lain sebagainya. Tuhannya tidak kelihatan dan lain sebagainya. Lalu apa yang mereka lakukan? Oh, dibully Nabi Muhammad, dicaci maki. Tidak berhenti sampai caci maki, dilempar pakai batu sampai lari Nabi Muhammad, teman-teman. Lari. Nabi Muhammad lari. Jadi mana Nabi Muhammad ketika di peperangan nggak lari, ya. Di peperangan Nabi Muhammad tidak lari, teman-teman. Tapi ketika menyampaikan tauhid, dikeroyok sama orang-orang. Karena Nabi Muhammad hanya bersama beberapa sahabat, 2 atau 3 kalau tidak salah, dihujani batu, lempari batu. Lari Nabi Muhammad dan berdoa kepada Allah. Saya kemarin ketika sampai di situ, ada yang ngaku ke hadapan saya dari sini Mas Heri, katanya begitu. Mas Heri dari mana? Gitu. Oh, saya jawab dari tempat yang lain gitu. Karena saya khawatir kalau mengatakan alamat asli saya di Jember, lalu didatangi keluarga saya di situ sama oknum-oknumnya. Keluarga Mas Heri Pras di sini datangi. Oknum-oknumnya nanti menggerebek keluarga Heri Pras di Jember. Keluarga Heri Pras didatangi oknum ini, oknum itu. Ya Allah, ya Allah. Cinta boleh. Ya, cinta kepada guru boleh. Tapi contoh Imam Ahmad tidak fanatik kepada gurunya. Jadi mewujudkan atau menggambarkan cinta kita kepada guru bukan dengan cara fanatik buta, ya, bukan dengan cara ketika ada orang yang menanggapi video gurunya, mengkritiki fatwa gurunya atau bagaimanapun kepada gurunya, selagi itu ranah ilmiah, ranah ilmu, ranah dalil, maka patahkan dalil dari orang yang mengkritik guru kalian dengan ilmu. Begitu. Ilmu dibalas ilmu, argumen dibalas argumen. Karena apa? Ketika suatu video, tindakan, aktivitas apapun yang beredar luas di media sosial, diupload oleh sebagian dari kalian, ketika ditanggapi oleh orang lain di media sosial, baik dikomentari melalui tulisan ataupun reaction dari video, selama ranahnya ilmiah, maka itu sah dan dilindungi oleh hukum. Diingat itu, dicatat baik-baik itu. Ucapan miris, saya sering mengucapkan miris. Karena apa? Ya memang sedih melihat umat di zaman akhir ini seperti ini. Saya pun mendidik murid-murid saya, tidak sekonyong-konyong langsung soleh semua, solehah semua, tidak. Sama. Saya berharap murid-murid saya nonton video saya agar ngaji. Oh, guru saya seperti itu. Kita harus jaga penampilan, pakai jilbab, menutupi aurat, gitu. Saya berharapnya begitu. Sampai-sampai saya membuat aturan yang SOP-nya seperti ini, dan itu wajib diterapkan. Oke, teman-teman, mungkin itu saja di video ini. Ya, keresahan saya di video ini, karena saya memang resah dan miris ketika melihat tindakan para oknum-oknum santri ini, yang menurut saya berlebihan dan lain sebagainya. Miris cuma, tapi mau gimana lagi? Yang bisa saya lakukan adalah seperti ini. Mengajak kalian, menasihati kalian, ya, untuk tidak fanatik lagi. Cinta boleh, tapi jangan fanatik. Ya, mengagumi boleh, tapi jangan gulu, dan lain sebagainya. Cintai sewajarnya, jangan berlebihan. Jaga nama baiknya dengan ilmu. Begitu. Jadi semoga ini menjadi pembelajaran juga bagi saya. Bukan cuma kepada kalian atau murid-murid saya, no. Tapi bagi saya. Agar saya juga semakin belajar ke depannya. Baik. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Apabila di video ada yang salah, keliru, menyinggung, itu murni dari kesalahan dan kehilafan saya. Tetapi apabila ada yang benar, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.